Nah, oke, nah, sekarang hilang. Nah, bisa kelihatan ya. Jadi ini hanya muncul untuk bagian ponsel saja. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini Dede Sumarna. Nah, di video kali ini saya akan coba menjelaskan atau mendemokan ya untuk Page Builder Elementor. Ini adalah dasar-dasar yang saya bagikan gitu. Jadi untuk tingkat lebih lanjutnya Anda bisa pelajari sendiri. Nah, ini paling tidak setidaknya untuk yang dasarnya itu kita harus tahu nih fungsi-fungsinya agar nanti ketika kita mau mengedit atau men-style atau menggaya sebuah halaman atau sebuah landing page kita bisa lebih mudah. Nah, baik di video pertama ini untuk Elementor tutorial saya akan bahas di bagian dalam dulu. Nah, di bagian dalam ini atau inner section ya. Di sini kan dasar. Nah, di sini ada yang Pro, tapi kalau misalkan versi Pro ya mungkin nggak terlalu saya gunakan gitu. Karena memang biasanya kalau misalkan Pro itu pasti kan ada biaya lebih gitu ketika ada yang memesan menggunakan landing page, menggunakan page builder Elementor, kemudian juga budgetnya misalkan di bawah standar gitu atau rata-rata itu pasti menggunakan versi free. Kalau misalkan budgetnya lebih, maka bisa menggunakan versi Pro. Oke, lanjut aja ya untuk bagian dalam ini apa yang bisa kita lakukan untuk inner session atau bagian dalam. Oke. Nah, di sini ketika diseret, nah saya kembali ke menunya dulu ya di sini. Nah, ini kan bagian dalam ada dua box. Ini standarnya. Nah, yang pertama itu kita bisa lihat ya. Kursor itu kita arahkan ke bagian sisi kiri box ini atau bagian ini. Kemudian di sini ada sisi kanannya. Nah, ini paling luar. Nah, ada perbedaan ya. Ada dua. Nah, saya klik. Nah, di sini masuknya ke tata letak. Ya, yaitu tata letak yang bagian ini. Nah, ketika diklik pasti di sini ada warna birunya kelihatan ya. Ketika saya klik yang bagian ini, nah, nggak kelihatan kan? Yang kelihatan itu yang bagian kotak ini ya. Ini masih kosong, itu maksudnya kita bisa menambah bagian nanti. Nah, ini nanti di video selanjutnya akan saya coba ya untuk demokan. Nah, di sini fokus ke bagian inner section atau bagian tata letak halaman atau tata letak sebuah box. Nah, oke, saya mulai dari lapisan terluar dulu. Ini lapisan terluar. Oke, saya perkecil ya. Biar kelihatan. Nah, segini kelihatan ya. Nah, di sini kan ini lapisan paling luar. Kemudian dilihat ya di sini tata letak di sini dalam kotak dan juga lebar penuh. Tapi biasanya saya lebar kotak aja biar di dalam kotak gitu. Nah, kemudian untuk lebarnya sendiri kita bisa atur nih. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah 500 pixel. Jadi, nah kurang lebih dari sisi, nah di dalam box ini kita aturnya sebagai 500 pixel. Jadi, dari sini sampai sini ini 250, kemudian sampai sini itu 500 pixel. Nah, jadi kita bisa atur. Contohnya kita lebarin lagi ke 1000. Oke, ke 1000 pixel ya. Nah, jadi kita bisa atur ya di sini sampai ke sini 1000 pixel. Nah, ini ada tandanya kelihatan. 1000 pixel. Nah, jadi ketika kita mau membuat sebuah halaman, kemudian ingin sebuah teks atau fotonya itu ada di tengah gitu, maka kita atur aja. Atau kita misalkan buat seperti ini aja ya. Ini saya hapus, maka ini tinggal satu. Kita buat ini lapisan terluarnya itu diatur seperti tadi ya, 500 pixel. Maka ini akan kecil. Nah, ini kan minimal 500 ya. Kalau sprint sebenarnya ini masih bisa dikecilin lagi. Ganti aja angkanya 400 atau 200. Nah, kurang lebih seperti ini. Kalau ini kan di tengah-tengah seperti ini. Nah, kita ubah ke 500 saja. Kalau misalkan kita mau buat dua, misalkan klik kanan kemudian gandakan. Nah, ini sudah ada dua. Cuman karena memang di sini 500 pixel, oke, saya hapus saja ya biar lebih lebar. Nah, di sini ada dua. Kemudian di dalam box ini yang kedua, ini juga sama yang kedua ya, kolom yang kedua, kita bisa gandakan jadi 3 kolom. Nah, di dalam kolom yang kedua ini kolom pertama, di sini belum ada apa-apanya. Nah, kita bisa gandakan juga. Nah, jadi di dalam kolom yang kedua ini, yang pertama ini ada 2 kolom lagi.
Nah, di dalam kolom yang kedua, nah di sini baru satu kolom. Nah, di sini juga kita bisa gandakan untuk menambahkan. Jadi sekarang ada 4 kolom. Nah, 1, 2, 3, 4. Tapi di kolom pertama ini ada 2 kolom lagi di dalamnya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Kita bisa membuat beberapa kolom. Nah, ini biasanya digunakan untuk beberapa subjudul gitu atau beberapa judul. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi di dalam satu box secara keseluruhan di sini ada 3. Ini biasanya kalau seperti ini digunakan untuk sebuah profil ya, profil misalkan di sini biasanya yang atas itu dari manajernya atau bendahara atau sekretaris, kemudian di sini manajer atau kepala divisi atau kepala bagian gitu. Nah, ini icon-icon atau nanti ditambahin foto dan juga nama orangnya gitu. Nah, kita hapusnya itu lebih mudah seperti ini ya. Ini ada checklist. Kalau mau hapus bagian dalam, saya coba ya. Nah, ini hapus. Nah, jadi di sini masih kosong. Kita bisa, ini juga bisa dihapus satu ya. Ini tinggal satu. Nah, ini ada perbedaan sedikit ya. Kalau ini kan ada agak luar gitu. Ini lapisan kedua. Kemudian ini sama dengan ini sama ya. Kolom yang ini dengan yang ini sama. Nah, ini di dalam kolom yang kedua. Oke, saya hapus juga bagian ini. Saya juga hapus. Nah, oke, sekarang ada 3 kolom ya. Kemudian setelah itu apa yang bisa kita lakukan? Ya, kita bisa buat sebuah gaya. Nah, jarak tingginya kita bisa atur. Kemudian yang paling penting itu di latar ya, latar belakang itu atau jenis latar itu bisa klasik misalnya seperti ini ya. Ini kita editnya dari sini. Jadi keseluruhan boxnya itu atau keseluruhan kolomnya warnanya merah. Nah, kemudian klik lagi ya. Nah, di sini ada jenis latarnya warna klasik, kemudian warnanya merah, atau bisa juga menggunakan gambar. Nah, pelapis latar itu contohnya seperti ini. Saya buat klasik lagi, kemudian seperti ininya. Nah, ini seperti lapisan gitu. Jadi biar ada seperti kombinasi. Atau kalau misalkan agak bingung ya, saya buat jadi gambar aja. Biar lebih detail ya, biar kelihatan perbedaannya. Oke, saya hapus ya, sebentar. Saya buat ke transparan. Kemudian juga di bagian latar saya ubah agak transparan ya biar kelihatan. Nah, jadi di belakang ini ada gambar. Nah, di sini ada pelapis latar. Nah, posisinya kita ubah bisa ke bagian misalkan di center atau terpusat, misalkan di tengah-tengah seperti ini. Jadi ini background atau latar belakang ya, kemudian juga di sini latarnya pelapis tadi pelapis latar ya, pelapis latar belakang. Kalau seperti ini misalkan diubah ya jadi agak merah. Oke. Nah, jadi kayak ada gambar kemudian dilatari. Nah, biasanya saya gunakan itu putih kalau enggak agak hitam gitu untuk memperjelas teks. Nanti biar kalau misalkan ditambahin teks di sini lebih detail gitu untuk warna teksnya. Nah, kemudian setelah itu oke, ada latar sudah. Kemudian juga saya hilangin ya biar gak numpuk. Nah, kemudian juga ada bagian batas. Batas itu sisi pojok kiri atas, kanan atas, bawah kanan, kiri kanan. Maksudnya kiri bawah. Di sini ada jenisnya itu kita bisa buat solid kalau mau ada di sini tidak ada. Tapi misalkan kita mau jadiin radius nih. Biar kelihatan itu saya kasih warna dulu ya. Latarnya itu klasik. Nah, biar kelihatan seperti ini ya. Nah, jadi di sini ada batas. Radiusnya itu kita bisa atur. Nah, jadi kalau seperti ini kan seimbang ya, atas, kanan, bawah, kiri. Maksudnya atas, kanan, bawah, kiri. Jadi ini berurutan ya, dari sini dari atas, kanan, bawah, kiri. Ini kan aktif. Kalau misalkan mau berbeda gitu tiap pojoknya, misalkan saya mau men-style cuma di bagian atasnya ini yang kiri dan juga di bawah yang kiri. Berarti 1, 2, 3, 4. Oke, jadi 1 dan nomor 3 ya. 1 dan juga nomor 3. Kemudian yang 4 saya hilangin, nomor 2 nya juga saya hilangin. Nah,
Jadi seperti ini. Nah, ini kan terlalu, saya ubah ke 30 ya, biar agak kelihatan. Atau di sini 45 aja. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi di sini ada beberapa jenis atau beberapa style ya. Di sini saya kasih batas. Di sini juga saya kasih, nah di bawah enggak. Kalau diklik ini nanti semuanya sama. Saya ubah 0 aja, semuanya kembalikan. Nah, kemudian batas sudah ya untuk membuat sebuah radius. Nah, di sini ada bentuk pembatas. Bentuk pembatas itu seperti shape divider ya. Saya contohkan biar kelihatan jelas. Biarpun belum ya, ini saya masukkan dulu ya biar ada jarak, biar kelihatan lebih luas. Nah, segini aja cukup. Nah, kemudian saya kembali ya ke bagian ini. Kemudian di sini ada bentuk pembatas, di sini kan tidak ada. Saya coba ke awan ya. Kemudian bisa kelihatan ya awan. Jadi ini seperti awan, cuman warnanya kita ubah menjadi misalkan agak apa ya, warnanya itu biru. Kemudian nah di sini tingginya kita bisa atur nih tingginya. Nah, kita balik misalkan kalau mau dibalik. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini ada warna background hitam itu karena memang kita masih tadi ke latar ya. Coba ke latar. Nah, ini ke latar. Nah, kalau seperti ini udah hilang. Kembali lagi ke bentuk pembatas. Nah, di sini kan ada awan, ada tetes misalkan. Nah, tetes itu seperti ini. Kemudian bawa ke depan. Oke, nanti ketika contohnya bawa ke depan gini, sebentar ya, saya coba input sebuah gambar aja biar kelihatan. Saya masukkan gambar, kemudian yang ini hapus aja ya, yang spacernya. Kemudian gambarnya saya masukkan yang ini aja. Nah, maksudnya biar kelihatan. Oke, gambarnya terlalu besar ya, saya buat center, kemudian di sini medium aja. Oke, ini nggak apa-apa ya, kecil ya. Nah, kembali lagi ke pengeditan tadi. Kemudian di sini ada sebentar, ini masih yang. Nah, ketika diklik ini usahakan ke tata letak, ke gaya ya. Kemudian di sini ada bentuk pembatas. Di sini kan tadi ada bawa ke depan. Nah, kalau bawa ke depan maksudnya itu, nah, jadi menimpa gitu, latar belakangnya itu jadi gambar. Jadi ini lapisannya ibaratnya itu lapisan atas gitu. Jadi menghalangi gambar yang ada di depan tadi. Nah, sudah kelihatan jelas ya. Ini dibalik. Kemudian juga saya ganti ke bagian yang gelombang. Saya coba ke gelombang. Nah, kemudian untuk lebarnya kita ubah lebih lebar. Kemudian juga untuk tingginya kita buat seperti ini. Atau kita bisa atur ke 800 misalkan. Lebarnya nah seperti ini. Atau kita bisa atur ke bagian membagi atau enggak ke panah. Atau kita bisa sesuaikan aja. Di sini ada pola gelombang, kemudian juga di sini ada sikat gelombang. Nah, kalau misalkan ini kan ada balik. Nah, kita perlunya itu di mana? Nah, kalau seperti ini biasanya kan di bawah. Oke, tingginya saya ubah sedikit ya, perkecil seperti ini. Nah, kemudian kita tambah bagian baru, kemudian juga sama ya, satu box. Nah, di yang paling atas ini biasanya itu kita buat. Oke, saya tambah satu bagian ya, pengatur jarak di sini di tengah biar kelihatan jelas. Nah, kemudian di sini latarnya itu saya ubah ke gayanya ke latar, kemudian jadi klasik. Nah, untuk warnanya saya samakan dengan yang ini. Oke, ini nggak muncul ya. Oke, sebentar, saya kembali dulu ke yang tadi ya, yang bawah gitu. Ke bentuk pembatas, kemudian warnanya untuk kode hexnya saya copy ya, ini sudah saya copy. Kemudian ke bagian atas, nah yang ini yang tata letak atas, ke bagian latar klasik, kemudian warnanya saya paste di sini biar sama. Nah, jadi kelihatan seperti ini ya. Nah, di sini kita bisa menambah bagian-bagian 1, 2, 3. Kalau ini kan masih 1.
Oke, untuk gambar mungkin nanti akan saya bahas di video terpisah ya. Yang penting sekarang bisa tahu gitu cara membuat seperti ini itu bagaimana. Kemudian di sini biasanya itu kan ada kalau di bagian atas ini biasanya itu ada judul, kemudian subjudul, tombol. Di sini juga ada gambar atau video. Kemudian di sini ada misalkan keunggulan atau testimoni atau portofolio atau lain-lain gitu atau informasi-informasi penting untuk yang harus kita sampaikan kepada visitor kita. Nah, kemudian di sini ada oke ini yang ini ya pengaturan jarak. Nah, kembali lagi di sini ada lanjutan. Maksudnya itu margin. Nah, kalau margin itu saya ubah ya. Ini enggak biar satu-satu. Bagian atas saya minus ke atas, geser ya bisa kelihatan. Nah, jadi seperti transparan ya untuk feedernya. Kemudian juga ini. Nah, karena memang logo warnanya sama ya, hampir sama birunya, maka ini nggak kelihatan ya. Nah, kalau marginnya seperti ini naik ke atas, kemudian ketika di bawah, ini kalau minus ya, kalau plus berarti ada jarak gitu. Kalau plus ya. Ini dari bawah, oke kita lihat ya. Ini yang saya style itu, oke saya buat minus jadi naik. Kalau misalkan saya buat plus, maka jadi agak renggang. Nah, di sini itu marginnya saya buat 59 pixel ya. Untuk margin yang box atas karena masih saya men-style di bagian yang ini. Nah, oke, saya hapus aja ya biar nah, seperti ini. Oke, saya kasih minus, kemudian biar seperti transparan ya. Kemudian nanti untuk lebih bagusnya itu untuk menunya penulisan ini ganti ke warna putih aja. Biar nanti oke saya buat ke 90 aja. Nah, ini nanti untuk tulisan teks menunya diubah ke jadi putih aja biar kelihatan. Nah, kemudian di sini ada padding. Oke, saya buat ke 0 lagi ya biar kelihatan. Nah, di sini saya ganti ke bagian menu, tambahin lagi misalkan atau gambar yang ini aja ya. Saya naikin ke atas. Nah, ini saya hapus. Nah, di sini kan ada satu bagian ya. Kita ubah ke Nah, ke tata letak ya pastikan ketika kita mau mengedit bagian ini, tata letaknya itu ke tata letak dulu ke sini. Kemudian di sini ada lanjutan, kemudian di sini ada padding ya. Padding itu ketika saya klik, nah jadi atas, kanan, bawah, kiri itu ada jarak. Itu disebut padding. Jadi padding itu untuk menekan konten atau isi dari bagian ini yang saya style itu yang ini kan. Nah, jadi itu ditekan. Kalau kita buat seperti ini. Nah, jadi di sini hanya atas dan bawah aja yang dibuat paddingnya atau dikasih padding. Oke, saya ubah lagi ke ini bagian lanjutannya ke gaya, kemudian juga oke, sebentar tata letaknya lebarnya saya ubah ke 500 pixel ke 300 200 saja ya. Nah, biar di tengah gitu. Nah, kemudian ketika kita klik di sini kan ada lanjutan, di sini ada padding 48 49 50. Nah, jadi semakin besar ke bawahnya itu makin ada jarak. Ini sama, atas pun sama gitu, semakin besar. Jadi hampir mirip seperti margin. Kalau margin itu keseluruhan, kalau padding itu di dalam box ini gitu. Jadi menekan ke dalam. Jadi biar si kontennya ini bergeser gitu atau memperlebar jadi ada jarak. Contohnya itu kembali lagi ya. Nah, seperti ini. Kita buat 0 ya di atas nempel. Oke, kalau untuk efek gerakan mungkin ini kita bisa ubah seperti ini ya. Ini untuk stylenya aja gitu. Tapi jarang digunakan di bagian dalam ini. Biasanya itu digunakannya di dalam sebuah gambar. Nah, ke efek gerakan. Nah, itu biasanya digunakannya untuk gambar ya, jarang untuk box. Kalau untuk box seperti ini atau bagian apa ya ini istilahnya itu,
Kalau pakai bahasa Elementor itu, nah bagian ini inner section ya. Atau di sini tulisannya adalah bagian dalam kalau bahasa Indonesianya. Nah, jarang digunakan untuk style yang efek gerakan ini. Biasanya ini pergerakan untuk kontennya gitu, atau isi dari boxnya, atau isi dari bagian ini. Jarang digunakan untuk yang seperti ini. Nah, di sini tidak ada aja ya. Kemudian di sini ada responsive, itu maksudnya di sini ada membalikan kolom. Nah, di sini ada sembunyikan juga di desktop, atau sembunyikan di tablet, atau sembunyikan di ponsel. Nah, jadi kita bisa atur nih. Ini mau box ini mau tampil di bagian mana? Contohnya saya buat seperti ini ya. Saya hide, saya hilangkan atau saya sembunyikan di dalam tablet, dan jadi ini hanya akan ditampilkan ketika ada orang yang menggunakan laptop atau PC atau desktop ya. Baru bisa ditampilkan atau akan ditampilkan. Oke, saya cek di bagian mode responsif. Nah, ini nggak kelihatan. Sebenarnya pada saat saya perbarui misalkan. Nah, saya lihat laman di tab baru. Nah, ini kan kelihatan gitu. Nah, pada saat saya buka, oh sebentar ya. Oke, di sini kan jadi hilang gitu, karena memang tampilannya untuk tampilan versi di sini ukurannya 400 pixel ya, berapa ya? 415. Nah, ketika saya perlebar atau perbesar, nah sebentar ini 900. Oke, biar lebih jelas ya. Saya ganti ke tablet. Nah, tablet ya HD atau saya perbarui dulu. Nah, saya reload. Nah, ukuran tablet itu tampil. Nah, ketika ukuran, nah ini ukuran segini tuh biasanya untuk apa ya, smartphone saat ini kan udah lebih lebar gitu. Nah, jadi di tablet itu tampil, kemudian di desktop juga tampil, tapi di ponsel enggak. Atau kita bisa balik nih. Misalkan saya tampilkan di, maksudnya saya sembunyikan di desktop dan tablet, tapi saya tampilkan di ponsel aja gitu. Nah, saya coba sekarang reload ya. Oke, di ponsel tampil, kemudian di tablet masih oke, sekarang hilang. Nah, bisa kelihatan ya. Jadi ini hanya muncul untuk bagian ponsel saja. Kalau di tablet masih muncul. Nah, selebar ini mungkin ini sudah termasuk desktop ya. Nah, meskipun ya saya juga sebenarnya sekarang itu kan ukuran smartphone atau tablet itu agak lebih besar daripada beberapa tahun ke belakang gitu. Jadi sebenarnya kita juga harus bisa menyesuaikan. Nah, ini 500 pixel, 600, 700. Nah, di angka 706, oke, 760-an masih nampil ya. Di 770-an ini langsung disembunyikan. Berarti mungkin lebar tablet itu sekarang sekitar 770-an. Maksimal gitu paling lebar. Oke, untuk ponsel ini sudah tampil ya. Nah, kita bisa atur di sini, bisa sembunyikan atau bisa ditampilkan. Nah, untuk atribut ini fitur dari Elementor Pro ya, kita harus membuat atau membeli lisensinya gitu untuk Elementor Pro, baru kita bisa mengaksesnya. Di sini juga CSS ya. Oke, mungkin itu saja ya pembahasan dari tata letak. Semoga bisa dipahami ya terkait dengan perbedaan-perbedaan yang bisa kita atur. Contohnya seperti ini. Kita mau men-style atau menggaya atau memberi sebuah gaya itu pada sebuah box atau pada sebuah ini ya kolom atau pada kontennya gitu. Atau ini adalah lapisan terluar. Karena kan seperti ini. Oke, saya ganti atau gandakan ya. Di sini kan lebarnya itu tadi 200, saya ubah ke 500. Kemudian di sini lebar kolomnya saya style ya. Mohon maaf, maksudnya saya style untuk bagian kolom ini ke gaya, kemudian saya kasih warnanya klasik, warna putih biar kelihatan jelas. Nah, kan seperti ini. Nah, kemudian untuk kolomnya itu saya kasih padding misalkan 10. Oke, 15 saja ya, biar kelihatan. Nah, jadi antara kolom ini dan juga konten gambar itu ada jarak 15 pixel, 15 pixel, 15 pixel.
Nah, oke, kita salin aja ya biar cepet. Kemudian juga saya tempel gaya. Nah, jadi kiri kanan sudah. Nah, kemudian di bagian ini kita kasih margin misalkan 10 aja ya. Nah, jadi ada dari tekanannya itu maksudnya ditekan gitu. Oke, saya salin, kemudian juga saya tempel gaya. Nah, jadi biar kelihatan. Kemudian biar ini lebih menarik, kita buat ada di bagian sebentar ya. Ke gaya, kemudian di sini ada batas, kemudian di sini radiusnya. Kita buat radius 10 atau 15. Nah, 10 aja. Oke, kita copy atau salin, kemudian di sini adalah tempel gaya. Nah, biar seperti ini, biar lebih menarik gitu. Kemudian juga untuk kontennya nanti akan kita atur atau kita bedah ya di dalam satu video khusus untuk image atau gambar. Bagaimana men-style sebuah gambar biar lebih menarik. Nah, intinya itu sekarang itu kita bisa tahu ya bagaimana cara membuat safety feeder seperti ini. Kemudian juga kita bisa atur ya lebar kolom yang ada di dalam sebuah boxnya. Kemudian juga untuk men-style bagian-bagiannya gitu. Nah, kita mau mengedit yang satu box ini, maka kita klik yang ini. Kita mau mengedit keseluruhannya itu berarti kita edit yang bagian ininya. Bisa dilihat ya, ini tata letak. Oke, itu saja ya video Elementor tutorial di bagian pertama. Nanti kita lanjut ke bagian tajuk atau heading.